Wassabi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati keluarga besar Ketua DKM Musyawarah Al-Maghfirah beserta jajarannya yang tidak akan disebutkan satu persatu namanya. Namun insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang begitu banyak. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita isi dengan ibadah-ibadah salat tarawih, tadarus dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab kita tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 2 tahun ke depan kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka sebaiknya mari kita sama-sama gunakan hidup kita yang singkat ini untuk kita isi di bulan Ramadan yang ada di depan kita ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan mengutip dari perkataan seorang ulama besar Abu Ishaq Samarqandi, 4 perkara. Beliau katakan, andai kata kita manfaatkan, andai kata kita amalkan, andai kata kita jalankan, kehidupan dunia akan kita raih, kehidupan akhirat akan kita dapati, dan yang terbesar daripada yang semua itu Allah selamatkan kita di alam barzakh kita tatkala kita berada di alam kubur kita. 4 perkara. Daripada 4 perkara ini, yang pertama adalah kata Abu Ishaq Samarqandi, yang pertama adalah pelihara sembahyang kita, jaga salat kita. Dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga salat kita yang 5 waktu kita jaga. Pada saat kita sakit kita laksanakan, di saat kita sehat kita laksanakan, di saat susah kita laksanakan, di saat senang kita laksanakan sholat yang 5 waktu itu. Di setiap waktu-waktu yang tidak kita senangi, jangan sampai kita tinggalkan sholat yang 5 waktu itu. Karena sholat inilah yang kelak akan menemani kita di alam barzakh. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, mereka tidak akan nemenin kita. Istri kita tidak akan nemenin kita. Anak-anak kita yang kita besarkan, mereka tidak akan menemani kita. Kerabat kita, kawan-kawan kita, nggak ada yang menemani kita ketika kita ada di alam barzakh. Hanya sholat kita yang bisa menemani. Sholat yang bagaimana yang Allah ciptakan, sholat itu Allah tasabbuhkan, Allah rubah menjadi seorang hamba yang sangat indah, sehingga dia menemani kita di dalam tubuh kita sampai menjelang datangnya hari kiamat. Tentu sholat yang dilaksanakan didasari dengan ilmu agama. Sebab tidak mungkin salat-salat yang dikerjakan sembarangan atau sekedar menunaikan kewajiban itu dapat diciptakan di rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sangat indah yang bisa menemani kita di alam kubur kita. Maka yakin dalam hati, belajar ilmu agama, kita sayangin diri kita. Kalau kita kepengen ditemenin, dijaga di alam barzakh, kita sendiri hanya sholat yang bisa nemenin kita. Biar kita bikin berkualitas kita punya sembahyang. Kita jaga biar benar, kita pelajari ilmunya. Sebab kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman banyak umat-umatku, kata Nabi Muhammad, mereka mengerjakan sembahyang yang 5 waktu, tapi mereka nggak paham, nggak ngerti syarat dan rukunnya. Itu Nabi yang katakan. Nabi nggak pernah dusta. Jangan sampai sembahyang yang kita laksanakan dari mulai balik sampai kita umur sekarang ini, pada akhirnya Allah tolak, Allah terima. Bagaimana dia bisa menemani kita nanti di alam barzakh? Kemudian perintahkan kita punya anak, keluarga kita semua yang ada dalam rumah tangga kita, yang dalam tanggung jawab kita dalam segenap waktunya, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan ada di antara salah satu keluarga kita sih dia nggak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini keberkahan rumah tangga kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita jadi susah. Maka jangan heran kalau zaman sekarang kok kita sembahyang tapi rezeki kita susah. Jangan salahkan sembahyangnya. Lihat diri kita. Kita melaksanakan sembahyang
membaguskan tata cara wudhunya, bukan dari segi pelaksanaannya, tapi dia tahu syarat dan rukun dalam pelaksanaan wudhu. Wa ahsana sholata, kemudian dia baguskan tata cara sembahyangnya, bukan sekedar dalam pelaksanaannya, tapi dia tahu tata tertibnya, dia tahu syarat dan rukunnya. Ahsanallahu jami'a umurih, maka Allah akan membaguskan semua urusannya. Fitini wa dunyahu, dalam agamanya maupun dalam dunianya. Jadi jangan ngeluh kalau susah. Kita udah rapiin belum sholat kita? Kita udah rapiin belum wudhu kita? Kalau kita rapikan wudhu kita, kalau kita rapikan sholat kita, baru Allah rapikan kehidupan kita di dalam dunia. Jadi jangan sia-siakan, ada umur kita masih ada. Allah kasih kesempatan panjang. Kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan sekarang. Nggak sedikit kawan-kawan kita udah pulang ke rumah. Namun kalau buat malas dulu. Kalau buat malas, apalagi yang udah jadi mata malas. Saya malas. Saya puluhan tahun ngaji masih malas. Bagaimana caranya? Baca doanya. Apa? Allahumma astagfir. Kalau udah di majelis enak, melangkahnya aja dari rumah yang berat. Benar? Apalagi hujan. Nggak ada yang datang pengajian. Kalau udah di majelis enak. Ya. Coba berpikir saja. Kita berpikir, kenapa kita melaksanakan sholat lima waktu? Nggak ada ujian, nggak berat. Beda halnya ketika kita mau hadir di majelis ilmu. Coba berpikir sesaat. Kenapa di saat kita melaksanakan sholat jamaah kok gampang kaki kita? Sesibuk apapun kita di rumah tangga kita, ketika Allahu Akbar, kita bisa melangkah. Tapi ketika kita berada di rumah, berat. Ada apa? Ya. Kalau kita nggak ngerti tata cara sembahyang, kemudian kita fokuskan diri kita kepada sembahyang saja, setan nggak akan boleh itu. Ya, setan nggak akan boleh kita itu. Kenapa? Karena kerjaan kita, sholat yang kita kerjakan pada saat itu nggak usah digodain, udah rusak. Nggak usah digodain nama setan, udah rusak. Kenapa? Dari tidak mengertinya dia akan tata cara sembahyang udah rusak. Kata setan, ngapain gue kotor mulutmu? Dia akan dirusak dengan sendirinya. Tapi ketika kita mau hadir di pengajian, ayo, berat. Kenapa? Setan nggak kepengen. Kalau nanti kita datang di majelis ilmu, kita bisa mengerti tata cara sembahyang, dan pada akhirnya nanti sholat itu jadi sah. Itu setan nggak demen. Makanya berbagai cara setan membatalkan bagaimana supaya kita nggak bisa hadir di majelis ilmu. Makanya nggak gampang. Ya, ini berpikir sesaat. Kenapa Allah memberikan kepada kita waktu, kesempatan, ya, untuk mendapatkan bulan suci Ramadan? Nggak ada kejaminan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan terdekat. Makanya manfaatkan setiap detik atau setiap keadaan kita manfaatkan. Duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Di masalah kita ini banyak pengajian, ada dulu pagi, ada malam minggu dan sebagainya. Ya, cari yang ada hukum, yang menerapkan hukum. Ya, kita pelajarin, kita perbaiki, kita beribadah sedikit tapi berkualitas, lebih baik daripada banyak tapi nggak manfaat. Ingat, ini sembahyang, sholat yang kita laksanakan akan menjadi kawan kita di alam barzakh. Kalau kita kepengen ini sholat menjadi kawan kita, perbaiki dari sekarang. Saya nggak pernah bosan-bosan sekali mengingatkan kepada saudara-saudara saya di sana. Saudara kami kita juga betul. Saya selalu mengingatkan setiap saat. Kita ayo duduk di majelis ilmu, ayo duduk di majelis. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kita yang lain. Apalagi ini sholat menjadi salah satu utama ibadah yang akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ibadah yang lain. Jadi kita fokuskan kepada sholat kita, perbaiki sholat kita. Kata Abu sama kalau kita perbaiki ini keselamatan dunia akhirat kita dapat khusus ketika kita ada di alam barzakh. Nabi katakan awal yang hasil berdoa yaumul qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali diminta pertanggungan jawab
pada seorang hamba sembahyang. Bagaimana sembahyang? Baiklah, paling soluhat kalau sholat yang kita laksanakan dari mulai kita muda sampai kita berusia sekarang ini sah, soluhat, baik berdasarkan syarat dan rukunnya, soluhat saya amali. Maka amal-amal yang di belakang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya juga bagus. Tapi lain pasadat, tapi kalau rusak kita punya sembahyang, nggak ngerti, asal-asalan menjadi sekedar menggunakan kewajiban, lain pasadat saya amaleh. Maka semua amal-amal atau ibadah kita, sholat, atau zakat kita, haji kita, puasa kita rusak semua. Ini perlu diperhatikan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesusahan hidup, Rasul perintahkan semua anak keluarganya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Jangan takut kesusahan. Jangan karena kesusahan kita meninggalkan kewajiban yang lima waktu. Jangan kita pikirin umur kita siapa yang akan nemenin kita. Ya Allah. Rasul perintahkan kepada Abu Hurairah mengatakan, ya Abu Hurairah melaksanakan sholat. Ya Abu Hurairah, perintahkan kepada keluarga untuk sembahyang, untuk sholat. Wastabir alaiha, dengan sabar, istiqomah, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan dalam situasi yang bagaimanapun. Waktu-waktu yang tidak kita senangi tetap kita laksanakan sembahyang. Wastabir alaiha, wala nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan minta rezeki kami yang cukupi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita biar yakin, apalagi kita punya usaha. Jangankan sebagai manusia ya, selebihnya kita minta sama Allah. Tak bakal susah kalau orang-orang yang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, nasihat Al-Walis As-Sabatoni diberikan kepada kita. Yang kedua, qiraatul Quran. Jangan tinggal membaca Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Baca Quran bikin tadarus. Saya belum bisa baca Qul sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kosong dari mulut kita. Manfaatkan keagungan bulan suci Ramadan, keistimewaan bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang belum bisa baca Quran, baca surat Al-Ikhlas 10 baca ayat kursi. Niat dalam hati kita belajar, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Saya ngajar di Condet 4, itu orang tua semua. Orang tua semua, rata-rata hampir 60. Mereka ada yang malu. Alhamdulillah sekarang 5 tahun saya ngajar bisa Quran semua. Capek tapi senang hati. Dia buat belajar sebarangnya, cari guru-guru yang mau mengajarkan. Ada yang kata kita belum hatam bacaan kita, di tengah kita belajar Al-Quran, kita punya usaha kita, orang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mati daripada husnul khotimah. Karena kita ada usaha untuk memperbaiki ibadah kita. Kita sedang berusaha belajar memperbaiki ibadah kita. Jangan malu kalau nanti kita pulang ke Alhamdulillah, malu kita katakan muslimah tapi tidak bisa baca Quran. Masa kita orang Islam tidak bisa baca Quran? Bagaimana dengan wajah yang bagaimana nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mesti dijawab bagaimana? Mana imamnya? Al-Quran dinami. Sedangkan kita tidak bisa baca Quran. Pikirin, Allah kasih panjang usia kita sampai sekarang, ada apa? Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan kita. Yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa mengerti tentang persyaratan iman ini, tentang sholat dan sebagainya, belajar. Paksain. Yang nolong diri kita nggak ada nolong kita, teman-teman kita nggak bakal. Kan saya katakan, jangan
sampaikan rumah tangga kita ya panjang usia kita. Ayo kita musawarah. Biar istiqamah, biar sabar, wastabir alaih. Sabar. Sabar bukan pada saat ada musibah, sabar pada saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu sabar. Ini kayak gini deh terawih ini. Sabar nggak? Masih sabar. Karena nggak sedikit yang berguguran sebelum tanggal 30. Benar nggak? Banyak yang berguguran. Sayang. Kalau model kayak begitu kita belum dapat jaminan ke depan dapat ganti Allah. Kalau kita nggak gunakan sebaik-baiknya sibuk dengan urusan dunia, jangan Allah menjamin semuanya itu. Cuma kita nggak yakin nama jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir kita baca surat Al-Fatihah, kita khusus kepada muatif atau wakaf daripada masalah ini. Kemudian juga pengurus masalah al-mahfirat kita doain yang kadang saat semuanya yang mewakafkan masalah ini yang telah berbulan rahmatullah Allah maafkan kesalahan ini. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah, dan buat kita semuanya biar Allah berikan istiqomah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagikan bisa kita dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya apabila kita pulang ke rahmatullah semuanya masih dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf membedakan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.